Halo Brosubers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna. Emang sah-sah aja sih kalau setiap pedagang itu punya caranya masing-masing untuk menjual dagangannya biar laku. Mulai dari mengutamakan rasa, tempat, hingga servis. Nah, berikut ini ada beberapa trik unik yang dilakukan pedagang agar dagangannya laris. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Pas kalian beli buah, biasanya kalian dapat apa aja? Ya palingan dapat buahnya itu sendiri kan. Tapi di Cina ternyata ada penjual buah yang memberikan barang bonusan. Hah, bonus? Mimin suka nih. Berbeda dari penjual buah lainnya, penjual semangka yang ada di Guangdong ini punya cara yang unik untuk menjanjakan dagangannya. Mau tahu trik apa yang dilakuin pedagang ini? Waktu itu ada seorang anak yang membeli semangka sama ayahnya. Terus si anaknya bilang bakal lebih gampang kalau makan semangka pakai sendok. Dari situ si penjual langsung berpikir setiap yang beli semangka dibonusin sendok. Hah, kok bisa ya? Menurut informasi yang Mimin dapat dari K-News, ternyata ini tuh cara jitu yang dilakukan pedagang agar dagangannya cepat laku. Daripada nggak dapat uang, mending doi buat inovasi dengan memberikan sendok pada buah semangka. Nah, sendok ini dimaksudkan agar si pembeli bisa memakan buah semangka tanpa harus dikupas dan langsung diambil dengan sendok. Sederhana sih bonusannya, tapi kan jadi berguna banget ya kalau lagi pengen ngemil semangka di jalan. Apa nggak keberatan ya ngemil semangka di jalan? Berbagai cara emang bisa dilakukan para penjual untuk menjanjakan dagangannya, mulai dari cara bersih sampai yang kotor. Tapi yang satu ini kira-kira termasuk yang mana ya? Karena menurut informasi yang Mimin dapat dari artikel Cina K-News, ada seorang pedagang semangka yang menjual buah dagangannya di pinggir jalanan Cina. Nah, supaya banyak yang membeli semangkanya, istri dari si pedagang semangka sengaja memakai perut palsu agar terlihat sedang hamil meski usianya tak muda lagi. Lah kok bisa ya? Ya maksudnya nih biar orang-orang tuh pada kasihan sama mereka. Udah tua lagi hamil pula. Seenggaknya membeli semangka dari mereka kan hitung-hitung meringankan beban si pedagang semangka yang bentar lagi dikaruniai anak. Tapi pada nggak tahu aja tuh perut sebenarnya isinya bukan bayi tapi bantal. Kira-kira berkah atau enggak tuh jualan model gitu? Pernah merhatiin pedagang buah nggak? Biasanya mereka bakal menawarkan siapa aja yang melintas depan lapaknya agar tertarik. Tapi yang satu ini nggak perlu nawarin dagangannya. Tapi orang-orang pasti bakal langsung salah fokus gara-gara lihat tampilannya. Iya, mentang-mentang jualan buah nanas. Tapi tahu nggak? Dilansir dari Cina Plus, ternyata ada seorang pedagang nanas asal Cina yang punya trik lucu, yaitu sengaja memangkas rambut seperti buah nanas. Nggak percaya nih, lihat fotonya. Kalian bisa lihat rambut dari pedagang nanas ini sengaja dicat berwarna kuning ala buah nanas. Dan gak lupa juga jambul yang jabrik itu dicat berwarna hijau seperti bagian tunasnya. Kalau modelan kepalanya kayak gini, Mimin cuma takut aja para pembeli malah nyomot kepala si pedagang satu ini. Biasanya sih pedagang keliling zaman sekarang itu sengaja pasang spikernya di gerobak ya. Mulai dari nyetel lagu-lagu sampai soundtrack dagangannya sendiri. Itu disebut kreatif. Tapi kalau yang satu ini malah ngerusak generasi penerus bangsa. Gimana enggak coba? Soalnya menurut informasi yang Mimin dapat dari Satelit Pos, ada seorang penjual cilok asal Bandulan, Malang yang sengaja mempertontonkan video porno ke pembelinya. Wow, parahnya nih, pembelinya itu mayoritas anak-anak SD. Waduh. Tapi bukannya untung, yang jelas malah buntung sih. Soalnya si penjual cilok itu sudah diamankan di pihak polisian dan kemungkinan besar mendapat sanksi berupa penahanan selama 5 tahun penjara. Caranya nggak bersih sih, jadi nggak berkah kan? Biasanya kalau tempat makan tuh yang dinilai apanya sih? Pasti soal rasa makanan itu sendiri kan? Jangan pada kaget ya, karena menurut lansiran dari serumpi.com, pedagang yang menjual mie ayam ini seorang wanita. Bukan wanita tua atau semacamnya ya, tapi penjualnya itu terlihat cantik dan sengaja berdandan sangat seksi. Bahkan doi nggak segan loh untuk melorotin bajunya agar belahan dadanya tuh sedikit terlihat. Waduh.
Hal ini sengaja dilakukan supaya para pembeli, khususnya para pria, tertarik untuk membeli dan makan di restorannya. Bentar, ini jual mie ayam atau jual keseksian sih ya? Kan Mimin jadi penasaran. Penasaran mie ayamnya maksudnya. Di saat pedagang lain hanya fokus bagaimana menjual dagangannya agar bisa mengumpul uang sebanyak-banyaknya, tapi beda nih sama penjual rujak yang ada di Ciledug, Tangerang ini. Bermula dari postingan filmmaker muslim, mendadak pedagang rujak satu ini viral. Soalnya nih, di gerobaknya itu terpasang tulisan hafal surat Yasin gratis. Iya itu, maksudnya nih bagi siapa aja yang hafal bacaan surat Yasin diperbolehkan untuk membawa dagangannya secara gratis alias tanpa dipungut biaya apapun. Emang sih cara yang dilakuin sama si bapak penjual ini berhasil menarik perhatian orang banyak, tapi rata-rata justru nggak mau aji mumpung seenaknya makan barang gratisan dari si pedagang. Contohnya kayak komentar dari akun Harti Mukindah yang mengatakan, walaupun saya insya Allah hafal surat Yasin, sepertinya nggak akan tega makan rujak gratisan. Cakep. Ada juga nih cukup aja Henny yang berkomentar, baca Yasin tapi lebih baik dibayar, abangnya juga butuh modal. Kalau hafal Yasin terus jadi langganan, kasihan si abang. Iya juga ya. Biasanya sih yang jadi penjual itu punya penampilan yang biasa banget, karena rata-rata yang punya penampilan keren mana mau jadi pedagang. Tapi kayaknya persepsi itu mulai terpatahkan gara-gara pedagang yang ada di Thailand ini deh. Karena menurut informasi yang Mimin dapat dari coconuts.co, ada seorang pedagang salad yang nggak biasa. Soalnya si penjual ini punya bentuk tubuh yang kekar macam binaragawan. Faktanya sih penjual badan kekar ini memang seorang atlet binaraga. Pedagang ini bertelanjang dada, mungkin maksudnya biar nggak gerah kali ya. Tanpa diduga hal tersebut justru jadi daya tarik tersendiri. Alhasil nih, setiap dagangan yang ia janjakan laku dibeli banyak pembeli. Mimin tahu yang beli siapa aja. Kalau nggak cewek tulen ya paling itulah pokoknya. Pasti kalian tahu lah ya maksudnya. Jujur nih sama Mimin, kalian kalau pilih restoran biasanya yang kayak gimana? Yang tampilannya instagramable, nyaman, dan makanannya enak kan? Pelayan yang ganteng termasuk nggak? Soalnya nih, Mimin dapat informasi dari Traveling You kalau di Jepang nih ada kafe yang pelayan restorannya itu rata-rata pria berotot bak binaragawan. Gak heran sih, kafe itu pun punya nama sebagai Macho Cafe. Gak cuma pelayan sih, tapi koki di kafe yang terletak di Tokyo ini juga punya tubuh yang atletis. Nah, asal kalian tahu nih, orang yang ngunjungin kafe ini bahkan diperbolehkan untuk memegang otot-otot dari sejumlah pelayan kekar ini. Yang cewek-cewek silahkan kunjungi aja. Kalau Mimin sih mending ke warkop Bandingsi aja deh. Masih buka apa enggak ya? Biasanya pedagang makanan hanya mau melayani pembelinya berada di dekatnya kan, karena biar nggak kesulitan juga harus menyuguhkannya. Tapi uniknya nih, pedagang cilok satu ini kayaknya nggak kenal medan nih. Pasti kalian tahu, kalau belum lama ini viral video yang memperlihatkan kelihayan seorang pedagang. Pedagang cilok satu ini dengan cepat dan akurat melempar dagangannya ke pembeli yang dituju. Masalahnya nih, pembeli itu seorang murid yang berada di lantai 3 gedung sekolah, dan si pedagang cilok berada di lantai paling bawah. Bisa begitu ya? Untung nggak nyasar ke genteng. Mimin perhatiin mungkin hampir banyak restoran mempekerjakan wanita yang punya penampilan menarik. Tapi restoran yang ada di Thailand ini justru berbeda, karena bukannya cewek nih, tapi rumah makan ini justru mempekerjakan pria bertubuh atletis. Cowok ganteng sih sebenarnya udah biasa ya, tapi yang nggak biasa nih, dilansir dari Occasion, restoran Stane Mehoy sengaja menjadikan pria kekar sebagai pramusaji sambil memakai pakaian wanita yang seksi. Iya seksi, masa nggak percaya? Nih, lihat aja buktinya. Gak cuma penampilan aja sih yang fenomenal. Masalahnya nih, pramusaji di restoran ini juga seakan udah gak punya urat malu karena sering bertingkah aneh dan terkesan sensual. Gak cocok nih kalau Mimin yang datang, malah jijik jadinya.
Nah, itu tadi sejumlah trik yang dilakukan pedagang agar laris. Buat kalian yang suka usaha, mungkin bisa nerapin salah satu caranya, tapi yang masuk akal aja loh ya.